Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basri. Saat ini kami sedang berada di SDN 06 Kandes di Padanarang. Ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat oleh nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita kembali akan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari di SD 6 Kandes ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam Maria senantiasa kelimpahkan prajurit kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu seperti biasanya sudah siap untuk beraktivitas pagi hari ini? Ya, seperti biasanya Bapak Ibu, sebelum melaksanakan pembelajaran, nanti persiapan-persiapan yang sudah Bapak sampaikan kemarin untuk perangkat pembelajarannya, mohon nanti Bapak periksa supaya nanti pada pelaksanaan pembelajaran kelas nanti perangkat pembelajaran Bapak Ibu sudah siap seperti biasanya. Dan jangan lupa nanti untuk selesai pembelajaran nanti, kalaupun nanti ada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh siswa-siswa, mohon nanti langsung dikoreksi, karena seperti itulah seperti biasanya Bapak Ibu, tugasnya itu kita koreksi di sekolah. Jadi diusahakan anak-anak itu di rumah itu tidak ada lagi tugas-tugas yang bisa memberatkan aktivitas siswa di rumah. Jadi untuk di rumah nanti dia fokus belajar, bukan melaksanakan tugas. Jadi seperti biasa, hari-hari biasanya Bapak Ibu, perangkat pembelajaran nanti disiapkan, dan kalaupun nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti boleh langsung menghubungi Bapak di ruang ini. Mungkin itu saja untuk briefing kita pagi hari ini. Saya ucapkan selamat bekerja dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak. Oke Pak, dengan siapa Pak kita Pak? Sudah berapa lama Pak kita bekerja Pak? Sudah 10 tahun. Untuk guru olahraga sendiri Pak, berapa lama Pak kita mengajar Pak? Tidak begitu lama. Sudah berapa lama Pak? Sudah lama, kena ada penantian. Namanya guru Pak Riki. Sekarang Pak Riki sudah pindah. Sekarang saya sebagai penggantinya. Mungkin harapan kita ke depan Pak untuk SD 06 Kandes gimana Pak? Kalau bisa lebih baik lagi dan lebih bagus lagi Pak depannya. Karena kondisi sekolah kita ini cuma memadai Pak, khususnya tempat lapangan kondisi dan tempat olahraganya Pak. Satu, lapangan voli kita tidak ada, banyak kekurangan yang ada di sekolah ini. Dan
semua. Kolom bangun keluar. Nomor 4, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Merasa bersalah. Apa lagi, Mai? Yang lain? Mengapa Benny minta maaf kepada Udin? Coba, selain merasa bersalah tadi, apa lagi? Apa lagi? Yang lain, jawab. Jawab. Charlie, apa? Selain merasa bersalah. Apa tadi? Ayo. Tadi kita cerita tadi enggak? Apa tadi? Saudara-saudara pemirsa dimanapun kalian sedang menyaksikan siaran Post Group bersama saya Sarwin Basri. Kalau tadi kami sudah berkeliling ke sekolah, ke kelas-kelas melihat proses belajar mengajar dan juga ada wawancara olahraga. Terlihat rapi sekolah ini dan catnya masih mulus. Mudah-mudahan pembelajarannya mulus. Untuk mengetahui bagaimana program sekolah ini dan bagaimana kondisi sekolah ini, apa fasilitas apa yang perlu dibutuhkan, masih dibutuhkan oleh sekolah ini, kita akan berbicara langsung dengan kepala sekolah, kebetulan ada pemerintah desa, maka rasanya kita ada pemerintah desa yang ikut berperan di dunia pendidikan ini, paling tidak ada saran pendapatnya, dan beliau akan memperlancar apa-apa usul kepala sekolah ke Pemda Ugan Ilir, dan ada peran komite juga. Saya dengar sudah berperan, sudah membuat pagar segala macam, tapi kita lihat nanti, kita wawancaranya akan terungkap semua. Dan ada guru pai ada menjalankan program Pati, karena saya barusan bicara di luar konteks ini tentang program Pati. Kalau ingin masuk SMP harus anak SD harus bisa. Oke. Pasnya nanti Ibu guru pai akan bicara, dan ada operator ini kebetulan tadi ketemu saya di SD sebelah, dan kelihatannya begini ya, kalau orang ada kelebihan, dia dipakai di mana-mana ketika di satu tempat itu membutuhkan tenaga. Operator masih muda, kalau ada anak-anak ya. Kita mulai dengan kepala sekolah, Pak Paswala. Sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. 1 tahun. Ya, berapa rombel, berapa kelas, berapa tenaga pengajar, dan berapa siswa? Untuk di SD 6 kan di sini ada 6 rombel dari 1 sampai 6. Kemudian gurunya ada 6 guru kelas, 2 guru mata pelajaran, 1 penjaga. Jadi untuk tenaga pendidik itu sudah bisa dibilang cukup untuk SD 6. Artinya sinkron ya antara rombel dengan kelas. Antara rombel dengan kelas itu sudah sinkron, sudah lengkap guru kelas dan guru mata pelajarannya. Ditambah juga 1 operator. Jadi seluruhannya di sini tenaga pendidik ini ada 11 orang. Idealnya memang seperti itu. Ya, pas. Jadi untuk itunya memang sudah dia pas ya. Oh, ya. Kemudian untuk siswa ini termasuk siswa kami di bawah 60. Ya. Siswa Oh, di bawah 60. Di bawah 60. Untuk tahun ajaran 2003 ini ada 56 siswa. 56 siswa. Tahan sebentar, saya ingin buka dengan Pak Karim. Rasionya biasanya kita melihat dari kakak. Berapa kakak ada sekarang? 156. Yang sekolah berapa? 56. Artinya berimbang, Pak. Artinya ada yang terus sekolah, gitu kan? Ada yang memang tidak sekolah, mungkin tidak banyak itu. Atau mungkin ada yang anaknya jenjangnya sudah melewati SD. Jadi 50-an mungkin sudah masuk ideal sesuai dengan angkanya. Jadi tapi paling tidak Pak Kades, bagi yang masih muda-mudi segera suruh berumah tangga supaya 6 mahasiswa di sini. Ya, itu pokoknya. Dilanjutkan Pak, ada fasilitas yang masih ada kebutuhan fasilitas yang diperlukan sekolah ini. Jadi kalau dari segi fasilitasnya kita maklumi sekolah kita ini kan sekolah kecil, jadi otomatis juga kan pendapatan juga kecil. Ya. Jadi kalau dari segi fasilitas di sini memang masih banyak kekurangan ya. Antara lain misalnya seperti alat penunjang, misalnya guru untuk membuat perangkat pembelajaran seperti laptop,
masih kurang. Ya, ya. Tapi ada. Tapi ada. Ada. Nah, tapi masih kurang. Artinya untuk tugas-tugas keoperatoran ada. Kalau untuk tugas keoperatoran itu tidak terhambat. Tidak. Tidak terhambat. Tapi kalau untuk kita misalnya membuatkan rasio satu guru satu laptop sesuai dengan kemajuan teknologi ini belum bisa. Tapi sudah diajukan. Sudah, karena memang setiap anggaran itu yang kita dianjurkan kalau bisa itu ada anggaran untuk kebutuhan IT. Kalau guru-gurunya memang penduduk desa sini atau ada dari desa? Kalau untuk guru itu rata-rata memang tidak jauh dari sekolahnya, nggak masih penduduk setempat itu jauh. Paling jauh mana? Paling jauh Tanjung Rancing lah sebenarnya. Ada paling jauh Kandis. Masih koridor ya? Masih koridor. Jadi jangkauan itu masih sangat terjangkau guru itu. Artinya kalau mereka bermas-masat ketahuan. Ya ketahuan. Jangka 20 menit sudah sampai. Sudah sampai. Ya. Cuma prasekolahnya yang jauhnya. Jadi kalau terlambat prasekolahnya dimaklumi. Kepala sekolah pakai heli? Tiga kali Pak? Berapa di Tanjung Raja? Masih dekat, masih bisa dikejar dengan sepeda motor, mungkin syukur kalau memang mobil. Artinya untuk keterlambatan tugas belajar mengajar itu sulit ya. Sulit. Kalau kita berangkat setengah jam dari yang dimulai mungkin sudah semuanya sudah aktif. Bagaimana dengan peran komite sekarang? Nah, peran komite sekarang ini ya cukup baik ya. Kalau seperti yang sudah disampaikan tadi di luar ini memang dari beberapa ini memang sudah ada agil lah. Pertama itu pembangunan itu pagar, kedua itu langsung itu memang sudah ambilnya komite itu dan terima kasih. Dan kemudian untuk hal-hal yang berikut yang lainnya itu pendukung komite juga ikut berperan di. Saya akan gedung terbengkalai karena tidak bisa lagi dipakai. Itu gedung apa? Itu gedung itu sebenarnya itu gedung untuk perumahan guru. Perumahan. Ya. Cuman memang keadaan itu sekarang ini sudah 99%. Jauh sebelumnya dulu waktu dia masih baik. Kalau dia masih dulunya cerita-cerita dari guru itu memang guru itu memang ditepatin untuk guru-guru dan mungkin ada masyarakat yang lain yang mau menempati itu ditepatin. Paling tidak untuk penjaga sekolah. Iya. Iya. Ada penjaga sekolah. Ada penjaga sekolah ini. Ya, keamanan bagaimana? Keamanan, soal keamanan di sini cukup tidak bagus. Maksudnya? Keamanan di sini kan kita itu tidak bisa untuk menjaga keamanan sekolah itu begitu baik. Artinya suatu waktu itu ada orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dan peluang terbuka lebar. Dan peluang terbuka lebar, pertama karena memang dari kondisi sekolah itu pagar belum menyatu, dan kemudian letak posisi sekolah kita ini memang agak jauh dari pemukiman. Nah itu hal itu yang menyebabkan memperkompas sekolah untuk. Mulai kalau seperti ini kan memang masih Pak Kades sudah bisa menjalankan Pak Kades aman itu. Karena dengan kesempatan banyak kan. Ada satu SMP juga di pinggir jalan besar Pak Kades tidak ada sampai posisi kampung pernah diambil. Itu sudah dekat. Jadi maksud saya ini peluangnya tinggal ini artinya tenaga pikiran Pak Komite dan Pak Kades bersama Pak Sekolah bagaimana untuk kemarin itu mengamankan sekolah. Memang ada ide dari Pak Kades ya waktu kami ngobrol-ngobrol dia melihat kondisi dari bangunan ini dan dia pengen bagaimana nanti dia berusaha untuk kita perbaiki lah bangunan ini bagaimana supaya dia bagus dan bisa ditempati. Nah, nanti ketika bisa ditempati paling tidak penjaga sekolah atau guru atau ada masyarakat yang mau menempatinya di sini silakan. Artinya ketika bangunan itu sudah ditempati artinya sudah ada orang di rumah. Otomatis langsung tidak langsung sadar tidak sadar itu sudah ada punya tanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan di sekolah ini. Kalau sudah ada yang tinggal di sekolah itu dan itu ide itu sudah saya sambut dengan baik di sebenarnya Pak Kades itu dan kami nanti berusaha untuk bagaimana supaya itu bisa direalisasi ke depannya. Terima kasih dulu Pak, nanti kita lagi dari ke Pak Kades. Pak Kades sudah terima dan saya dengar Pak Kades sudah menggagas itu dengan para sekolah untuk 2023 itu ada semacam perbaikan gedung yang itu saya kira bukannya rehab total tapi cuma rehab sebagian ya. Tapi artinya masih bisa kalau desa memikirkan bersama komite tentang bagaimana memacu atau motivasi
penduduk dan terutama anak-anak orang tuanya, entah berapapun ada peran serta mereka. Nah, bagaimana ini Pak Kadi? Ya, sebenarnya Pak, peran serta pemerintah desa sekarang pada SD 06 kan di sini sudah berlangsung lama, bukan saja di periode kami, tapi di periode kepala desa sebelumnya. Terbukti dengan adanya infrastruktur yang pernah dibangun di SD ini. Kalau dulu ada pembuangan sampah, kemarin di periode kami Pak, kami juga pernah memberikan satu unit WC. Karena kemarin itu WC untuk SD ini yang kemarin yang bawaan daripada SD, kalau kami adakan WC satu unit. Tadi kami juga sudah ngobrol-ngobrol kepala desa, kepala sekolah mengenai keamanan dari SD ini Pak. Sudah berapa kali SD ini mau dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan keuntungan dari SD ini. Itu bisa dilaksanakan kalau ini dimasukkan di Musrem Bangdes. Ya. Sedangkan di tahun 2023 kita sudah mengadakan Musrem Bangdes dan mungkin dalam minggu ini kita mengadakan titik nol daripada penetapan Musrem Bangdes. Dan jadi kalau untuk rencana itu Pak, insya Allah di 2024 kita prioritaskan. Ya, tapi minta tadi kepada kepala sekolah untuk membuatkan proposal nanti di 2024 ya, dan ikut di dalam Musrem Bangdes. Insya Allah kami prioritaskan untuk keamanan SD Pak. Alhamdulillah. Artinya tinggal bagaimana memperbaiki dari sekolah dan komite. Komite desa sudah terbuka, inisiasi cukup lebar, tinggal koordinasinya bagaimana, realisasinya, untuk merealisasikan. Oke, makanya tahan dulu, saya ingin ke komite. Pak, komite dengan siapa Pak namanya? Ya, Pak Asta. Sudah berapa tahun jadi komite? 4 tahun, artinya sudah banyak inovasi yang baru, gagasan yang dituangkan di sekolah. Dan terakhir ini saya dengar bangun pagar ya. Bagaimana rencana ke depan untuk pagar lingkar sekolah? Insya Allah mudah-mudahan ada kerjasama yang baik di antara dari sekolah, dari yang disampaikan oleh kepala desa. Saya ini berkoordinasi dengan respon. Mengingat Pak, kemungkinan dari sekolah ya, mungkin kalau kondisinya kurang begitu baik. Dengan adanya pemakaran ini itu, insya Allah mudah-mudahan suasana lebih kondusif. Ada kemungkinan jauh, Ya. maka belum tentu sangat luas sekali. Iya. Kesempatan orang berniaga. Iya. Tapi kalau ada pakar mungkin kita lagi sudah direhab rumah penjaga sekolah. Iya. Ada guru kelas itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengamankan juga. Mungkin orang yang mau nyolong tidak mau diperoleh karena hanya Ada kesempatan. kesempatan. Lanjut. Nah, kamu kan belum nggak mereka. Tapi kenapa Pak ada kan? Di kanan tadi Lanjut. Pak ini Pak Sekolah nanti saya sambung lagi saya ke Gurpai. Ibu Gurpai sudah tahu program Bupati? Sudah masuk 2 tahun apa itu? Ada yang masuk SMP. Kalau di sini semenjak dilaksanakan itu semenjak ada program Pak Bupati yang hidup yang sebelumnya sudah ada. Ya. Dan di luar jam sekolah, ibu monitor apa kegiatan anak-anak tentang keagamaan? Kalau di luar jam sekolah, kami tidak memantau, tapi kami Tahu. memantau anak-anak Ya. di sekolah. Ya. Siapa yang nanti saya Banyak monitor dengan mantap ada aja. karena di sini Ya. ada guru ngaji juga. Ya, ada guru ngaji. Ya. Iya, Artinya ibu tahu lah kan? iya. Artinya anak-anak ada aktivitas yang mengaji sampai ke malam hari mungkin ada di dia. Iya. Ada kemarin ada. Kemarin Ada kemarin ada. iya. Tapi sekarang itu. Pas COVID kemarin. Oh, ya. Memang hambatan di situ. Banyak jadinya hambatannya di COVID kemarin. Ya, tapi ke depan bukan tidak mungkin bisa ini lagi karena ada program Pak Wagub juga katanya. Ya. Tapi rumah taktis katanya. Ya, saya tidak tahu bagaimana
Bu guru agama. Bagaimana dengan buku-buku pelajaran? Buku pelajaran seolah sudah ada, walaupun ada kekurangan di sana sini, tapi lumayan anak-anak bisa belajar. Ya. Kalau ada kekurangan, saya kira sudah dilaporkan dengan kepala sekolah. Saya kira masalah buku bisa. Ya, tapi kalau tidak bisa, bikin proposal. Proposal itu yang pamungkasnya. Bu, pernah mengajak anak-anak kegiatan keluar? Belum. Atau ke depan bagaimana di sana itu? Depan insya Allah kami akan mengikuti program-program yang ada di luar, kalaupun ada. Karena mereka kemarin tuh ada program pas Ramadan, ada lomba, tapi sudah disiapkan tiba-tiba diumumkan. Itu ya. Kapan? Ke depan mungkin. Depan insya Allah Dari pihak mana Bu? dari Pemda. Dari Pemda. Yang ada. Saya kira sekolah bisa mengadakan di hari besar. Ya, kalau kadar baju minum kita siapa? Kita 20 pada kegiatan. Boleh kontak akun pos? Ada itu. Artinya air minum mineral kita bisa bantu. Asal ada kegiatan. 20 Pak. Ya, apa saja. Tapi jangan spontan ya. Minimal seminggu lagi kegiatan dikasih tahu. Siapa tahu kita spontankan nanti. Kalau ada tidak terima. Jadi coba untuk membentuk karakter itu supaya berwawasan. Wawasan itu ya mencampur adukan dengan orang-orang luar, mengajak anak-anak keluar, saya kira itu. Jangan diajak jalan-jalan, nanti jalan-jalan juta-jutaan, ngajak anak berlomba. Tidak, itu. Jadi kedepannya Pak Kepala harus membuat event-event lah, bagaimana. Itu Bu, kira-kira masih ada lagi yang perlu disampaikan? Masih cukup, ya. Sekarang operator. Ibu operator tadi 2 kali sudah ketemu. Sekarang apa himbauan Ibu kepada PLN yang selalu menghambat tugas Ibu? Ya. Mungkin sama saja dari dengan yang di Ya. hambatan saya, kemudian harapan saya, Ya. semoga PLN bisa melancarkan listrik yang ada di Pangandaran ini sehingga tidak menghambat tugas saya lagi, sehingga saya tidak perlu susah payah mencari sinyal. Mungkin itu saja. Pemirsa, sebelum kita lanjut, tolong bantuan dengan subscribe, like, dan berkomentar karena semua itu akan menambah semangat kami untuk menayangkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Pak Kepala Desa, di akhir waktu mungkin ada himbauan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru supaya dia lebih aktif menjalankan visi misi mengajar dari sekolah supaya anak-anak bisa atau gampang menangkap pembelajaran yang diberikan dan juga memotivasi orang tua. Selain dari itu, informasi sudah di ujung jari, artinya HP ini siapapun, terutama anak-anak yang sudah pandai bermain sudah menggunakan HP. Tapi di dalam HP ini kan banyak positif dan negatif. Kalau tidak ada pengawasan, tentunya ini akan membuat otak yang mempermainkan HP itu negatif pula. Apakah di sini menggunakan HP, boleh menggunakan HP di jam-jam sekolah? Jadi kalau untuk kegiatan KPM di sekolah ini kan kalau kita untuk menggunakan IT misalnya HP, sebenarnya kan waktu COVID kemarin memang sudah dianjurkan ya, Ya. untuk penggunaan Daring. Nah sekarang pun dari kita itu memang tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak itu membawa HP atau elektronik sepanjang itu memang sudah diizinkan dan memang masuk dalam Ada mata pelajaran pelajaran dari guru. Nah kalau di luar dari itu artinya itu memang tidak dari siswa itu sendiri, itu tidak boleh. Dan kemudian saya juga sering menyampaikan kepada guru-guru, tolong sampaikan kepada murid-murid bagaimana cara kita menggunakan elektronik ini, karena seperti kita tahu sekarang ini kan zaman semakin canggih dan penggunaan elektronik tersebut tentu saja ada plus minusnya. Dan disitulah saya sampaikan karena pada guru-guru untuk bagaimana supaya kita ada peran dari sekolah ini untuk meminimalisir dampak-dampak negatif tersebut. Nah kemudian sekarang juga yang perlu saya sampaikan juga kepada guru-guru bahwa kita ini kan sekarang kan menghadapi namanya kurikulum kurikulum merdeka. Nah untuk penerapan keseluruhan itu kan di tahun 2024 nanti. Nah, meskipun mulai dari sekarang itu bagi sekolah-sekolah yang sudah siap itu sudah diperbolehkan dan dianjurkan untuk menerapkan kurikulum tersebut.
Nah, SD 6 sendiri ini sudah mulai mempersiapkan diri. Memang tahun kemarin, pendaftaran tahun kemarin kami belum ikut, dan untuk tahun 2023 ini kemungkinan juga masih belum. Kami masih mempersiapkan diri, masih melihat meraba-raba IKM itu seperti apa. Guru tenaga penggerak. Kebetulan saya juga sudah ikut program guru penggerak. Yang pengenalan, mudah-mudahan guru-guru yang juga nanti juga dianjurkan untuk ikut program guru penggerak ini, supaya kita nanti dalam implementasi kurikulum Merdeka ini tidak ada hambatan lagi. Dan mudah-mudahan tahun 2024 nanti SD Makassar sudah siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka tersebut, yang memang itu sudah program dari pemerintah pusat. Dan guru-guru dengan cara guru-guru ini nanti diikutkan untuk pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh baik dari dinas maupun yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang lain, dilakukan secara daring. Jadi bagaimana caranya supaya guru-guru ini kemampuan itu lebih meningkat, bukannya kemampuan mengajar, tapi bagaimana kemampuan berinovasi untuk menghadapi kurikulum Merdeka ini. Artinya bukan cuma ilmu kenapa ilmu rawat, tapi juga kader untuk akan lebih tepat waktu itu didahulukan. Itu juga yang sangat penting. Mengingat juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru-guru ini kan jaraknya tidak jauh dari sekolah ini, jadi artinya untuk disiplin itu tidak ada alasan untuk tidak disiplin, terutama kedatangannya. Dan memang dari awal saya di sini saya memberikan approach kepada guru-guru di sini bahwa mereka ini memang sudah terbiasa sebenarnya dengan hal-hal yang kedisiplinan tersebut. Nah, itu yang sangat saya banggakan dari guru-guru di SD 6 dan SD 5. Artinya harus membangun sinergi antara orang tua murid dengan tenaga pengajar. Iya, Sebab kalau salah satunya lemah, percuma guru siap kalau anak murid tidak pernah sekolah atau sering terlambat. Sebaliknya percuma anak datang sekolah kalau gurunya selalu terlambat kalau kita. Saya kira gitu. Artinya duanya harus sinergi yang kuat. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, ke kepala desa di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada masyarakat, terutama orang tua murid, karena HP ini seluruh umur yang bisa memakai ini, tapi kita tidak bisa melarang, apalagi sampai tidak dikoreksi, karena ini paling-paling kita membatasi, mengingatkan saja, karena di HP itu kalau tidak ada pengawasan, tidak ada penahanan diri, itu bisa negatif. Seperti kita dengar di siaran, banyak yang gara-gara informasi dari HP, tahunya ikut mereka terjerumus ke lembah yang kurang baik. Silakan Pak Kades untuk mengimbau masyarakatnya dan orang tua murid. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami berharap kepada masyarakat Desa Tanan Arang khususnya yang mempunyai anak yang khusus sekolah di SD 06 Kandis ini, agar kiranya dapat memantau anaknya, jangan sampai diam-diam membawa HP misalnya, baik itu di waktu sekolah atau di waktu di luar sekolah, karena memang HP tersebut bisa digunakan hal positif, tapi juga bisa lebih banyak ke hal negatif. Itu yang perlu dipantau terus agar kiranya penggunaan HP sesuai dengan apa yang diprogramkan, misalnya dari SD harus dengan hati bisa dibawa. Kalau di luar itu sepenuhnya harus ditanggungjawabkan oleh orang tua masing-masing agar kiranya dapat memantau anaknya untuk menggunakan HP, jangan di sembarangan. Itu barangkali. Dan yang lain Pak, mungkin sejauh ini hubungan kami dengan para guru-guru di SD 06 Kandis, sejumlah kepala sekolah sudah terlalu baik ya, dan kami berharap hubungan ini akan terus berlanjut, dan kami selalu terbuka atas segala apa yang diungkapkan oleh kepala sekolah, dan insya Allah apa yang menjadi keluhan kita pecahkan bersama. Alhamdulillah, luar biasa. Perangkat desa pada anak-anak sudah memberikan motivasi, keterbukaan untuk bersinergi, sehingga kita berharap dengan ada sinergi yang kuat antara komite, sekolah, kepala desa, pemerintah desa, sekolah ini akan meningkat kualitas pendidikan.
Pemirsa, dalam waktu yang singkat kita sudah banyak informasi yang kita dapat. Insya Allah ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.